Begitu. Jadi malamnya jagain server sama dunia sih. Wah, dunia. Bayangkan. Begadang jagain dunia. Oh, kalau di Jakarta orang TikTok gondrong nyamperin. Tuh biasanya proyekan apa, Bang? Nah, Gitu. Bisa kali. gila, Up Kopi mau ngasih minuman. Support kanal YouTube yang belum ada exposure-nya, anjing. Ada yang seru, Ci. Apaan tuh? Di kemasannya ada tulisannya, Ci. Apa tuh? Kalau nggak suka bilang, jangan bilang. Anjay! Ntar dulu masih. Jadi, hello Indonesia, welcome to my life. Cheers, man. Anjay, ya. Ada orang baru. Gitu dong. Gitu doang intronya Lempar. Gak apa kabar, Mas? Baik. Ini podcast ketiga kita. Oh ya, ketiga setelah Dylan, Bad Boy with Single Factor, terus Nino nih, anjay, tandemannya Bad Boy. By the way, Bad Boy ada di sini juga loh, guys. Kayaknya banyak banget orangnya, terus ada yang nonton. Rame. Nah, ini lebih chill sih bawaannya karena ada yang nonton. Kemarin berdua Bad Boy itu cukup sengit, kayak ngerasa webinar. Yang nonton pasti terasa webinar ya, Mas ya? Emang berat ya bawaannya ya. Emang berat, filosofis disuruh kita banget. mikir lagi. Tapi lucunya view-nya banyak loh, Mas. Lumayan loh, ada 300 nonton. Karena memang isinya daging. Isinya daging. Menyala nggak tuh Bad Boy? Isinya daging. Jadi guys, kemarin daging, sekarang juga daging nih. Kita ngomongin tentang street culture nih hari ini, anjay. Dengan sepuh street culture juga. Nah, tidak lain tidak bukan, perkenalkan diri Anda dulu. Menyala anjing, kebakar cok, menyala bangku. Jadi nama saya Dino, dikenal Nino, dan ngulang nih dong, gue ngulang dong. Jangan dihina dulu. Ntar dulu masuknya. Kecepatan Anda. Ngulang ya. Nama saya Dino, dipanggil Nino, dan saya cuma manusia biasa yang menghadiri bumi. Anjay. Melengkapi ya, lebih tepatnya melengkapi bumi ya. Tanpa Anda bumi juga kurang satu. Iya benar. Sebab saya dilahirkan ke bumi ini. Dino atau siapa tuh? Nino lah yang gampang ya. Itu sapaan sehari-harinya. Sapaan sehari-harinya Nino ya. Dino itu nama relasi ya. Dino. Oh, Nino nama relasi. Dino. Itu kalau Nino ini lebih ke streetnya lah. Oh, jadi di lapangan dikenal sebagai Nino. Anjay. Banyak yang kenal di sini tuh gitu. Tapi nama aslinya Dino. Ejaannya gimana tuh, Mas? D-I-N-O. Oh, bukan dinosaurus, bukan. Cuma aja ada dong buat T-Rex tuh. Jadi tua sekali ya. Kami berdua, ada Bang Bet, ada Bang Met, ada Bang Inyong juga di sini kebetulan. Kami ada berlima. Cukup agak rame ya. Kayak kemarin tuh kayaknya lebih enak kayaknya nggak ditonton. Saya jadi terintimidasi sekali. Tambahin lagi, Jar. Biar lancar. Jadi Mas Dino, mungkin saya panggil Mas, Bang ya, senyaman ya. Boleh ngerokok ya? Silakan rakap. Selain rokok, kita juga dikasih kopi. Keren loh. Maca ya. Ini by the way brand kopi guys. Jadi kalau kalian butuh kopi untuk menyegarkan hari kalian atau yang lucu-lucu, datang aja ke Up Kopi depan Pasar Mini itu by the way. Gila, keren banget loh. Support kanal YouTube yang belum ada exposure-nya, anjing. Ada yang seru. Apaan tuh? Dibungkus di kemasannya ada tulisannya, Ci. Apa tuh? Kalau nggak suka bilang, jangan bilang. Anjay! Asik nih. Iya lagi. Nah, ini artinya apa? Open kritik. Jadi kalau nggak enak, kasih tahu ke mereka. Gila. Keren 100% uang kembali ini. Thank you. Keren, Otoy. Keren. Up Coffee, terima kasih. Up Coffee, terima kasih. Love you so much. Jadi guys, sebenarnya Mas Dino ini
dikenal dengan street culture banget kok. Anaknya street culture. Culture parah, culture mentok. Jadi edukasi tentang street tuh banyak tahu dari beliau. Kiblatnya culture ya. Dia memberikan edukasi terhadap masyarakat Kalteng. Anjay. Berat ya. Agak-agak berat ya, iya benar. Jadi beban ini. Jadi ke-culture-nya dimulai dari apa dulu, Mas? Jadi itu kira-kira tahun 2016 ya. 2016? Enggak 2016 sih. Mungkin awal-awal 2016 tuh saya mulai stay lagi di Palangkaraya karena keluarga udah mulai beberapa udah kesini, termasuk orang tua. Jangan nangis, Mas. Sedih bawa orang tua soalnya. Ya, sedih bawa orang tua. Soalnya. Tolong ya. Jangan dulu dikasih omongan. Saya bisa lupa, tolong. Saya sudah after 10 ini. Tolong. Jadi saya kembali stay 2016, awal-awal 2016, entah lupa bulannya sih, kayaknya Februari deh. Februari atau Januari. Jadi mulai kesini mulai gabut dan akhirnya nyoba hobi sih sebenarnya BMX itu. Oh, main BMX. Main BMX itu hobi, cuma udah lama enggak juga karena aktivitas di Jakarta sendiri agak padat ya, sama waktu itu memang kerjanya agak malam berhubungan desain. Oh, ngedesain juga. Jadi ngerjainnya malam ya. Ya lebih sering malam. Jadi siang itu ya terbalik lah. Istirahat di siang hari kan. Kayak kelelawar gitu ya. Ya gitu, jadi Batman lah. Jadi Batman. Anjay. Jadi malamnya jagain server sama dunia ya. Wah, dunia. Bayangkan. Begadang jagain dunia. Bayangkan teman-teman. Jadi awal bulannya dari BMX nih, Bang. Pertama kali ke Palangkaraya ya nyari-nyari komunitas BMX itu sendiri sih. Maksudnya biar nggak sendirian aja mainnya. Terus kenapa motivasi awalnya ke BMX tuh, Mas? BMX tuh menjadi pilihan pertama tuh, batu loncatan menjadi culture itu. Pertama karena gabut ya, karena datang ke sini tuh bawa anak istri, jadi kayak di keseharian ini juga belum ada kerjaan juga di sini, masih nyangkut kerjaan di Jakarta waktu itu. Jadi kerja online. Dan gabut juga beberapa jam tuh nggak ada aktivitas, akhirnya mencoba hobi lagi lah yang dulu inner child yang lama terpendam tuh dinaikkan lagi, ya, diisi lagi gitu ya. Diisi lagi akhirnya. Kepikiran lah buat ngerakit BMX waktu itu. Cuma kayaknya sepi karena main sendiri, bikin obstacle sendiri depan rumah. Depan rumah doang main? Iya. Belum ketemu komunitas, belum kelompok juga? Dan belum tahu ya. Oh gitu. Jadi kira-kira pertengahan 2016 itu baru mulai nyari sepedanya dulu sih. nyari sepedanya dulu saya. Nyari sepedanya kerakit. Akhirnya nyari komunitas gitu. Nih saya tertekan nih, saya di sini nih. Tolong. Jangan tiba-tiba dikat. Jangan tiba-tiba. Iya. Nanti hilang. Saya lupa. Ini nangkap. Sana sini nih. Jadi gitu awalnya. Tetapi karena kesepian kali ya, main sendiri, takutnya sama ini kalau obstacle bikinan sendiri kan udah terencana banget lah, terstruktur kayak gitu. Jadi kayak nggak ada tantangan lain. Akhirnya nyoba ke street, cuma main sendiri. Gabut juga, akhirnya nyoba waktu itu awal pas Car Free Day. Car Free Day tahun berapa tuh, Mas? 2016 itulah kayaknya. 2016. Lupa ya, kurang lebih gitu. Akhirnya ketemu salah satu lah komunitas, salah satu orang di dalam komunitas itu ngajak untuk bergabung lah. Oh, ketika Mas main sendiri tadi kelihatan gitu ya, atau di? Oh enggak sih, saya sih yang nyari sebenarnya. Oh nyari. Ya, Memang nyari ya? ya? Muter-muter akhirnya lihat mereka lewat, saya kejar. Saya kejar, akhirnya ketemulah sama kumpulan. Mereka lagi ngumpul, nanya-nanya, ternyata mereka lumayan aktif sebenarnya. Di 2016 itu? Sudah, memang sebelumnya sudah gitu. Coba segitu memang mereka masih latihan, akhirnya coba gabung. Dan akhirnya lumayan seru sih. Berapa tahun sempat main BMX, Mas? BMX itu sampai 2016 sampai 2017 kali ya. Setahunan ya? 18 ke 19 kayaknya. Itu terhitung aktif waktu itu, Mas?
Aktif sih tiap sore. Tiap sore? Setiap sore tuh? Ya, karena kerjaanku juga agak ini ya, agak banyak free-nya lah. Banyak free-nya. Karena ya online desain kan. Sering main di mana biasanya, Mas? Awal-awal sama mereka itu keseringan kami itu latihan di KONI ya. KONI. Katamso. Oh, Katamso. Ya, yang waktu masih ada gedung KONI di situ. Mainnya di situ. Ngumpulnya di situ, latihan di situ. Kalau udah agak malam dikit kami biasanya di Jalan Katamsonya itu. Main lebih ke street nih sih. Karena belum ada park waktu itu. Itu 2016. 2016 itu pernah ini nggak, Mas? Maksudku kayak Mas yang entah masuk, bukan masuk ya, ikut kejuaraan-kejuaraan gitu ada nggak sih? Oh, enggak sih kalau kejuaraan, mungkin kayak kompetisi itu juga apa ya, itu kayak event-event komunitas aja sih. Event-event gitu. Komunitas ya. Dan kalau untuk mungkin kalau ikut kompetisi kan ada ini ya, standarnya gitu. Standar usia ya. Oh, standar usia. Karena waktu itu lumayan cukup berumur dan udah nggak berani trik-trik yang macam-macam lagi. Oh gitu. Iya, jadi kayak agak jelek aja gitu. Jadi mendingan gak usah ya, cuma latihan support sama mereka ya sih. Favorit trik apa favorit trik? Favorit trik sebenarnya 180 sih yang dari dulu. 180. Yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih. 180 yang kayak gini. Ya, itu yang menjadi favorit ya. 180 karena bisanya waktu itu dapetnya di situ terus. Yang balik-balik gitu? Nah itu enggak deh kayaknya. Oh enggak ya. Belum karena cukup. dari dulu mainnya di street dan enggak terlalu ekstrim juga. Dan enggak terlalu ekstrim juga ya. Oh, itu karena ini ya mentalitasnya belum sampai ke situ atau memang memilih untuk tidak, Mas? Memilih untuk tidak kayaknya. Memilih untuk tidak ya. Kalau adrenalin memang saya cukup aktif, cukup tertantang sih sama hal-hal baru, cuma kayak membatasi aja. Membatasi. Batasan umur sih. Tapi anak-anak BMX di waktu itu ada nggak berani yang sampai salto-salto gitu, Mas? Yang maksudnya yang balik-balik gitu? Kalau untuk itunya pasti ada sih, ada. Ada. Palangkaraya punya yang Palangkaraya gitu ya? punya di 2016. Dan umurnya lebih tua dari aku juga sih. Tapi masih ngeri ya adrenalinnya. Keren juga. Ngeri banget. Ini selama main BMX ini nggak, Mas? Ada nggak hal-hal yang menurut Mas tuh kayak ini apa namanya keren gitu? Selama Mas main mungkin Mas merasa kayak ditampil mungkin perform mungkin di bundaran mungkin ketika CFD-an gitu ngerasa kayak anjir gue keren banget ya. Kerennya BMX ini apa ya? Karena ekstrimnya ya, dia maksudnya nggak akan ada yang bisa menghalangi dia untuk jalan gitu. Karena obstacle apapun, trotoar apapun pasti dilewatin kayak gitu. Jadi nggak ada batasan, itu sih yang keren. Itu yang keren, karena nggak ada batasan itu yang membuatnya jadi keren gitu ya. Nggak ada batasan di roda, mau obstacle apapun masih bisa dilewatin. Masih bisa dilewatin. Itu di BMX yang keren. Bocornya sering nggak sih BMX? Ban bocor. Ban bocor. Kalau ban pasti, karena biasanya kami tuh drop in. Drop in biasanya itu dari ketinggian 2 meteran, 1,5 meter gitu. Kalau mau drop tuh lumayan ngancurin ban sih, ban ke pelek kayak gitu biasanya. Oh, berarti ban dan pelek hal yang paling sering ganti di BMX? Paling sering ya. Sering. Itu langsung ganti apa masih bisa diservis biasanya, Mas? Biasanya kami langsung ganti sih. Langsung ganti ban dalam. Iya. Ganti ban dalam. Kalau pelang peot segala macam sering. Kalau pelang peot mau nggak mau ganti sih. Itu sering. Sering banget. Biasanya gagal-gagal trik tuh pasti ada sih. Pasti ada ya. Pelang peot kayak gitu ya. Ada. Kalau Mas selama main BMX ada nggak ini, Mas? Hal-hal yang menurut Mas tuh memorable buat Mas gitu loh. Apakah tiba-tiba ngetrik stang ketumbuk kayak apa kayak gitu. Hal-halnya kayak anjir nggak lagi dah gue ngelakuin itu ya. Sebenarnya itu yang bikin saya mungkin agak menurun adrenalinnya ya. Jadi mungkin waktu itu lupa mau coba trik apa sih, trik baru. Mau di combo cuma salah jatuh sih. Salah jatuh Kebetulan pas jatuh tuh jatuhnya ke depan. Jadi stang ujung stang itu tuh benar-benar numbuk di bawah pinggang. Oke. Ya di bawah pinggang itu sampai nggak di area sensitif sih, cuma masih di bawah perut lah. Di bawah perut, di bawah lubang besar kalau di bawah pinggang. Ketumbuk tuh. Ya. Dan itu efeknya memang nggak enak banget sih, panas banget kayaknya perut tuh. Panas banget. Iya, area. Tapi ini nggak biru nggak? Sempet biru. Ya. Terus kalau dipegang sekarang pun nih kayak ada celah kayak lubang kayak gitu aja. Cuma nggak tahu ya, belum pernah di ronsen soalnya. Cuma kayak
Itu tuh kayak apa sih, kayak lebih lunak dibanding sebelahnya gitu. Oh, lebih lunak dibanding sebelahnya? Ya, apalagi kalau kita nahan kencing tuh biasanya berasa kenceng kan perut nih. Nah, itu tuh kayak yang sebelah kiri ini agak lunak aja sih kalau dipegang. Oh, dari 2016 tuh maksudnya? Mungkin gara-gara itu kali ya. Ketumbuk waktu itu tuh ya. Itu memang sakitnya tuh agak lama ya, semingguan recovery-nya. Recovery nyerinya itu. Gila sih. Itu dari tinggi jatuh bagaimana? Kebetulan masih di jalan, masih di apa? Area itu aja, aspal. Aspal aja ya, belum di obstacle belum. Belum di obstacle. Namanya kita nyoba biasanya di tempat flat dulu kan. Memastikan gitu dulu. Ya, baru di obstacle. Terus kena tumbuk, rehat dulu seminggu. Rehat dulu akhirnya seminggu. Minggu depannya main lagi. Coba lagi. Tapi agak hati-hati. Nah ya itu kayaknya itu agak menurun sih, agak takut akhirnya. Gitu. Karena traumatisnya masih ke bawah masih ya. Ada kayaknya. Masih ada. Itu termasuk yang mengerikan dan lucu juga ya. Mengerikan lucu sih ya benar. Mengerikan sih ya mungkin karena yang ngerasain ya. Yeah. Rasa sakitnya aja mengerikan. Tapi kalau lucu ya lucu sih. Terus sampai hari ini sama teman-teman BMX masih ini Bang, masih kontakan? Kebetulan kami masih sih. Dan grup WhatsApp pun masih jalan. Kalau ya. Ada kepentingan apa masih kontak-kontakan semua. Masih kontakan. Cuma kadang-kadang juga pernah ngumpul juga. Ngumpul kalau intens buat latihan sih berkurang karena udah mulai pada sibuk ya, dewasa kerja semua, sibuk. Beberapa nikah juga kan. Minum ya kopi. Makasih ya kopi. Anjay. Nyobain matcha ya. Gila, kapan lagi coy? Support skena lokal anjay. Nyobain matcha ya gitu. Ya Mas siapa nih Bang? Kopi shopnya Bang. Up Kopi Bang, depan Pasar Mini Bang, beli aja Bang langsung Bang. Matcha iya. Iya. Banyak yang mau kita naik. Makin banyak tekanan sepertinya makin ke belakang. Mengerucut dari BMX tadi sempat main berarti secara aktifnya berapa tahun Mas? Aktif, maksudku terhitung aktif? Aktif tuh sampai 2 tahun lah ya. 2 tahun, 16, 17. 17 di 2018 tuh agak vakum sih. Agak vakum? Karena setelah recovery kayak kerjaan agak nambah. Jadi kayak teman-teman juga ada kesibukan jadi jarang nongkrong, jarang ngumpul. Ya gitu sih. Setelah itu berarti 2018 vakum tuh. Terus pas mulai main fiksinya 2000 berapa? Fiksi ya, fiksi itu kebetulan main setelah COVID sudah reda ya. Sudah mulai paling PPKM juga nggak terlalu aware banget gitu. Oh berarti era peralihan ketika era ini masa ya, COVID ya, pasca COVID. Berarti 2019-an akhir ya? 2020 lah ya. Masuk 2020. Di Palangkaraya kan. Oh iya betul. Awal 2020 ya. Awal 2020. Oh berarti 2019, 18 memang fokus kerja aja tuh. Di rumah aja sih kayaknya. Di rumah aja. Di rumah aja. Karena ada beberapa kayak COVID ya. Di rumah aja. Sebelum COVID itu emang udah di rumah aja sebenarnya. Jadi nongkrong keluar nggak latihan sih, paling cuma main depan tempat teman, nggak cuma nongkrong. Cuma waktu itu kan gara-gara Katamso tuh mulai agak ditertibkan ya kalau nggak salah di 2018 betul. Atau 2019. Digeser tuh gara-gara berisik kan. Ya makin banyak yang ngumpul, makin rame dan kami juga tempat tuh makin berkurang ya, tempat latihan, tempat luas lah gitu. Karena agak bahaya juga kalau di tempat rame gitu. BMX Park itu 2000 berapa Mas? Enggak dong. Duluan BMX daripada skatepark. Skatepark duluan baru BMX. 2017. Sekitar 2018 lah. 2018. Kayaknya ya 2018. Oh berarti pas main BMX belum sempat nyoba di BMX Park? Kebetulan belum. Nah waktu itu kan aku tinggal di daerah Menteng 3 ya. Daerah Menteng 3 jadi karena berhubung BMX Parknya agak jauh, Garuda tuh kayak agak malas aja, apalagi lagi kurang intens kan lagi main waktu itu gitu. Jadi agak jauh, jadi jarang akhirnya nyoba-nyoba di sana di park. Tapi ketika Mas mengendarai BMX memang rasa keren ya? Apa? Enggak ngerasa keren sih sebenarnya karena kecintaan kita sama sepeda itu aja sih. Anjay.
kecintaan terhadap sepeda itu Iya, ya. terhadap sepeda itu. Jadi ya masa bodoh, yang penting gue senang Yang kayak gitu penting loh. gua Bukan senang. bukan masalah kerennya gitu. Bukan masalah keren, nggak haus validasi. Nggak gitu. harus Jadi, validasi. Bapak validasi kita mana ya? By the way, hari ini hujan guys, mungkin kalian dengar guntur dan agak berisik, tapi suara kami cukup jelas kok, berdampingan dengan hujan ya. Karena ini nggak ada pelafonnya Beriringan ya, guys, beriringan dengan hujan. nggak ada pelafonnya by the way ya. Jadi deng 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 gitu. Jadi 2020 akhirnya coba main fiksi. Iya, di 2020 karena udah mulai bosan kan 2018 atau 2019 itu udah mulai kayak sering di rumah, akhirnya nyoba-nyoba hobi yang benar-benar di rumah, bisa dikerjain di rumah. Beralihlah ke fiksi. Apa nih yang mendasari motivasi pilihnya fiksi setelah banyak pilihan? Media sosial ya. Sosial media, Sosial media nih waktu itu nggak fiksi sih sebenarnya. Yang aku lihat tuh orang tuh mulai bersepeda ya. Oh, Kembalinya gara-gara era bersepeda. sepeda waktu itu nggak kena pembatasan ya? Kan kena nggak boleh pembatas. kumpul-kumpul Nggak lu. boleh kumpul, iya. Ah. Itu sih kepicu itu karena beberapa teman juga punya sepeda. Akhirnya itulah cara kami untuk berkumpul kayak gitu. Alasan untuk olahraga, berkumpul, ya. olahraga gitu ya. Padahal Ah. tercover itu kami nongkrong sebenarnya. Nongkrong. Iya. Oh. Ada kenal fiksilisasi. Wah, Akhirnya cot. kena fiksilisasi. Cot. Jadi motivasi cuma gara-gara itu ya? Sebenarnya sih ya gara-gara Kayak pengaruh pemantik. sosial media, media sosial bersepeda nih bisa berkumpul. Gitu. Dan mencoba fiksi pun sebenarnya nggak kepikiran untuk mencoba Tadinya. Iya, terus. Jadi ceritanya tuh karena sepeda BMX waktu itu kan gue jual kan, karena sempat patah dan dilas. Kebetulan teman ini deh, adiknya temen gue tuh lagi seneng-senengnya belajar trik, akhirnya gue jual ke temen adik gue, adik temen gue gitu. Dijual terus ganti ke fiksi. Nggak langsung ganti sih. Nggak langsung ganti. Iya, Itu ya, era transisi. Yang stuck transisinya. Oh, yang stuck transisi. 2019 ke 2020 tuh. Akhirnya yang setelah Covid itu barulah nyari orang mulai bersepedaan bisa nongkrong kayak gitu loh. Nggak kena razia. Punya kebetulan nggak ada sepeda, akhirnya minjem sepeda kakak ipar gue sih. Kakak ipar. Sepeda kakak ipar itu fiksi. Fiksi yang lokalan gitu ya, lokalan yang batangnya kecil, yang klasik gitu klasik ya. gitu. Nah sebenarnya gue kurang suka sih fiksi sebenarnya. Cuma karena nggak ada sepeda lain. Waktu itu. Alasan untuk nongkrong udah bingung lagi gitu kan. Tapi ya udahlah yang ada aja dah. Yang ada, akhirnya pakai fiksi dan akhirnya menikmati sih tiap kayuhannya kepikiran lah untuk merakit sendiri nih cerita. Mulai berpikir untuk merakit sendiri. Akhirnya nyari referensi. Referensi ternyata ya selain perawatan mudah ini segala macam kan akhirnya terpicu dong. Karena lebih mudah cuma, tadi. buat nongkrong aja kayak gitu. Akhirnya nyoba nyari-nyari cek sosmed segala macam, nyari info di Google, di platform-platform lainnya. Dan ternyata sudah bagus fiksi di tahun itu ya, tahun 2020 ya. Udah modern gitu. Udah modern, tuknya besar dan nggak kalah sama road bike kayak gitu kan, makin modern kan. Makin modern. Dan nggak klasik kayak gitu. Dan akhirnya karena lihat banyak tipe, terpiculah untuk merakit sendiri. Oh, karena pilihannya tadi makin oke, makin banyak, nggak yang kayak di 2012 zaman fiksi ala itu ya? Iya, itu kayak warna-warni apa gitu. Karena gue kan gitu. nggak suka yang terlalu full color lah itu. Nggak suka sepeda yang terlalu ngejreng lah. Jadi ketika fiksi itu mulai kelihatan modern, rasa cinta dan rasa ingin untuk merakit tadi mulai ada. Metode ngerakit waktu itu gimana itu, Mas? Jadi gini, kebetulan setelah nyobain fiksi ternyata enak buat digoes juga dan simple ya, ringan untuk lokalan waktu itu kan masih steel ya. Itu masih terbilang ringan lah karena kita biasa ngangkat BMX waktu itu main trik BMX, jadi ngangkat sepeda tuh udah ringan ternyata segitu. Udah ringan segitu ya? Enak juga gitu loh, maksudnya buat goes tuh. Oh iya, emang karena umur juga kayak gitu.
kayak ya udah deh fiksi deh yang perawatannya lebih mudah. Lebih mudah. Sama karena udah modernnya kayak gitu. Awalnya sih ini jadi waktu itu dapat proyekan ngegambar ya di salah satu teman gue ngasih proyekan gambar. Dan itu tuh dia ngehargain ya budgetnya lah, ada budgetnya lah untuk ngegambarin mereka. Jadi kita tawar-tawaran dan gue yang ngerjain proyeknya. Dan waktu itu gue dibayar karena pas mau ngerakit itu gue minta spare part akhirnya. Anjay. Jadi gue nggak minta uangnya ya, nggak minta cash ya. Minta spare part. Minta spare part. Pas ada proyekan. Iya, karena berhubung gue ya juga cukup malas untuk nyimpan aplikasi E-commerce itu. itu. Akhirnya minta tolong dia lah untuk beliin spare part seharga budget yang dijanjikan. Oh, jadi yang milihin part orang? Gua sendiri yang milih partnya, tetap gua sendiri ya. Yang ini bang gitu ya. Ini gua minta ini milih ini. Nah kalau lebih kalau ternyata over budget dan gua ngeluarin lagi over budgetnya itu. Over budget pilihan. Over budget ya. Setelah dipilih over budget itu. Akhirnya ya karena ada budget gambar itu ada terciptalah fiksi itu sendiri. Fiksi pertamanya apa mas? Kebetulan waktu itu main custom ya, takutnya nggak suka kan, nggak hobi gitu. Jadi memastikan dulu gitu ya? Iya, karena gue nggak suka sepeda ban-ban kecil sebenarnya. Ban kecil, iya. Nggak suka sepeda ban kecil, akhirnya ayo nyoba ini dulu ya, takutnya nggak hobi kan. Dan cuma dipakai cuma karena nggak bisa nongkrong waktu COVID aja gitu. Oh berarti suka sepeda dengan ban-ban yang besar ya waktu itu ya? Karena berawal dari kecil kan main BMX ya. Yang maksudnya obstacle kayak apapun masih bisa dilewatin gitu. Tapi ini ban kecil nggak bisa dibawa kayak gitu gitu ya? Iya, ban kecil nggak bisa main di pasir dong gitu kan. Jalan berbatu pun kayaknya bisa berenang gitu ya. Dan akhirnya mau fiksi ya udahlah buat goes. Niatnya dan ternyata menikmati itu sih. Menikmati setiap kayuannya sih. Itu pas sudah ini ya, udah main fiksi waktu itu. Jadi ketika main fiksi dan main BMX ada ini nggak? Maksudku ada perasaan yang berbeda nggak mas dalam dua sepeda itu? Kalau berbedanya sih mungkin beda cara berkendaranya aja kali ya. Oh iya, karena BMX. Karena fiksi ini kan memang lebih banyak main di jalan dibanding obstacle kayak BMX. Perbedaannya itu aja sih. Tapi kalau untuk sensasinya sama-sama mengundang adrenalin sih. Sama-sama mengundang adrenalin. Iya, benar. Kalau BMX tadi mengundang adrenalinnya tentang melewati obstacle ya. Itu sendiri. Kalau di fiksi di mana tuh mas? Ngejaga jarak sih sama kendaraan lain. Ngejaga jarak ya. Coba fokus untuk di jalan. Oh jadi gitu. Autofokusnya lebih meningkat kalau naik fiksi. Iya benar. Karena remnya ada di tangan Tuhan itu ya? Yap, sangat benar ada. Itu sih yang bikin adrenalin. Sama kalau di atas fiksi ini pasti kita tuh nggak bisa pelan deh. Dan gue baru tahu itu gitu. Baru merasakan itu. Pelan gimana tuh? Nggak bisa santai kita di atas fiksi itu. Oh karena gearnya tadi gitu ya? Nggak ngerti, kayaknya memang di atas fiksi itu bawaannya mau ngebut gitu. Iya, kayaknya gitu sih. Bahwa itu feeling yang terasa gitu ya? Yang terasa gitu. Soalnya kayak kita santai ini malah capek ya. Iya sih kadang-kadang gitu ya. Kayu tuh malah makin enjoy gitu. Ya, kadang kalau kita rabu-rabu juga kalau kelihatan tuh komposisinya tim tempur semua, percayalah. Itu kayaknya 25. Jangan percaya kalau kita tuh iring-iringan. Nggak ada. Kami saling mendahului kawan. Saling mendahului itu. Kecuali kalau ada tamu baru misalkan cewek mas ya. Iya. Cewek biasa toleransinya agak tinggi, ditemenin. Kalau cowok meskipun orang baru, percayalah tidak akan terpelan. Kami tinggal. Santai aja kita bre, santai ya. Hilang. Nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Kemarin aja tuh hilang. Nino sama Arab kemarin hilang. Kira di belakang. Ternyata udah di depan. Aku nanya sama cowok, Det, Nino sama Arab mana? Depan bang. Lah, nggak kelihatan loh di depan sana. Ngebut mereka bawa kebut-kebutan kayak udah. Memang kayak gitu. Itu yang nggak berasa sih memang. Bener-bener enjoy sih. Enjoy ya. Coba deh. Coba. Pantesan kalau Mas naik fiksi tuh kayak tiap datang tuh, misalkan OTW nih dari Jalan Badak, ada nggak sih kayak 5 kilo lebih nggak? Lebih ya? Itu sekitar 15 ya? Enggak ya. Dari Badak ke Bundaran? Kebanyakan. 5 kiloan. Oh, ke Bundaran ya? 5 kiloan. 5 up iya. tuh, Nino kayak mandi hujan tuh biasanya tuh datang, naik semua. Karena OTW-nya dia ngebut biasanya, nggak narik napas. Kalau OTW aku gitu, pasang headset,
kayak gini, mode playboy-nya Dylan. Mode chill. Mode chill. Nah, gitu. Tapi kalau udah gabung sama teman-teman udah. Apa itu ngomong di jalan? Nggak ada. Jangan. Ngebut semua ya. Jangan. Ngebut. Sejauh main fiksi nih, Mas. Hah? Udah berapa tahun tadi? Dan 2020, berarti ini 2025, hampir 5 tahun ya? 2020, iyalah anggaplah 2021 ya mulai mulai. nyoba karena udah punya sepeda sendiri ya. Lama ya? Oh, lama juga ya? Ini baru ngeh. Iya 5 tahun. 4 tahun. Iya, menuju 4 tahun. Anjay, gak kerasa. Sama saya juga. Lebih lama dari Anda main BMX ternyata ya. Ya aku juga baru ngeh guys, main 2020. Iya, 5 tahun juga. Anjir. Sama-sama speechless sih kali ini ya. 5 tahun, 4 tahun, katakanlah 4 tahun. 4 tahun lah ya. 4 tahun Anda punya berapa sepeda hari ini? Jangan pernah ngerakit fiksi. Anda dibohongi dengan harga-harga yang murah. Pasti nambah terus. Murah sih. Memang budget tuh gue ngerasain tuh memang awalnya iya 2 juta sih ya gitu loh. Maksudnya lo beli second dapat yang masih bagus 2 juta. Kisaran 2 jutaan ya. Tapi kalau udah nyobain jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba upgrade jangan. Apalagi berkomunitas ya. Aduh. Kena racun. Jangan kamu coba. Tapi komunitas kita kan sehat ya, nggak pernah ngajak orang untuk upgrade. Oh, tidak. Tapi kami menganjurkan untuk jangan di-upgrade. Cintai dulu yang ada. Karena kalau di-upgrade cepat finish. Oh, finish sih. Cepat finish nanti berhenti main. Oh, itu dia. Sayangnya itu udah keluar banyak. Habis semua akhirnya. Jualnya susah. Ketinggian. Ada 1 gear jual jutaan. Di mana yang mau beli? Siapa? Orang gila mana boleh sepeda 2 digit, mending beli motor. Jangan. Apalagi yang baru nih, Mas. Dosno. Oh, iya. Dosno masuk parah. Enggak, coba bayangkan. Suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan ya. Akhirnya ada brand yang anjay, top culture cuy. Brand Itali, Pak. Barcelona. Oh, Barcelona. Barcelona. Masuk. Bayangkan setelah 5 tahun, 4 tahun komunitas. Enggak. Dunia aja ini, bro. Tadi kembali, Mas. Oh, iya. Udah berapa punya sepeda sejauh ini? Mungkin waktu itu awal nyoba custom dan kurang rapih ya. Yang pertama sepeda pertama warna putih. Yang kedua lagi nyoba custom lagi sepeda warna hitam. Dan itu cukup rapi, cukup rekomendasi buat yang kaum mendang-mending. Rapi, cuma ada terkendala karena waktu itu nggak mengerti ya, nggak terlalu mendalami fiksi, cuma merasakan nyamannya aja. Mencoba ganti size dan itu ternyata ukurannya masih belum pas. Dan akhirnya dari sepeda kedua transisi lagi ke sepeda ketiga. Sepeda ketiga itu sudah pas. Nah, size berapa tuh? Itu size 48 ya kalau nggak salah, Liberty V1. Oh, Liberty abu-abu V1 ya. Abu-abu. Yang ada pink-pinknya dia. Accent pink. Accent pinknya. Enggak mahal. Enggak. Kan second lebih murah dapat ya. Harga di bawah pasaran orang BU. Orang BU barang bagus. Ambil. Dan nyoba di situ tuh enak banget sih. Kita main downside tuh enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Dan sebenarnya kalau sekarang kenapa jadi punya 4 sepeda? Dan ada sepeda terakhir yang ngomong-ngomong. Itu sebenarnya buat ugal-ugalan karena sayang banget Liberty V1 nih buat ugal-ugalan ini sayang banget sih. Ngerasa sayang sih sebenarnya. Karena emang buat speedingan aja sih. Nah, karena posisinya yang aero. Jadi lebih ideal untuk diajak speedingan ya. Jadi sementara ini diistirahatkan, jadi nyoba ke sepeda keempat ya. Sepeda keempat. Ini frame keempat ya? Frame keempat. Tapi yang jalan 1 unit? 1 unit sih. Berarti sedang mencoba untuk menjalankan 2 unit? Iya, untuk bikin 2 konsep itu sih. 2 konsep, 1 speedingan, 1 buat ugal-ugalan. Iya, betul. Anjay, 2 unit ya. 2 unit. Tapi sepanjang perjalanannya berarti punya 4 batangan. 4 frame sepeda yang udah sampai hari ini. Aku berapa ya kalau dihitung ya? Kamu banyak. Aku mencoba mengingat jadinya. Kamu banyak. Iya, banyak yang dijual juga guys, by the way ya. Bentar-bentar doang makanya orang cocok nawar jual. Beda ya, komersil ya. Komersil.
Tapi asik nggak mas ketika proses merakit yang kayak gitu? Ada feeling apa sih yang dirasain selamanya itu? Pride sih sebenarnya. Oh anjay! Karena apa ya? Saat kita nggak tahu dari nol lah ya ngerakit itu karena mencoba, akhirnya terpikat dan mencoba upgrade gitu. Kalau kita udah nyoba upgrade berarti ada keinginan yang lebih kan di diri kita. Keinginan. Ini bukan masalah ini ya, masalah ego ya. Ini lebih kayak yang pengen lebih enak lagi lah kayak gitu, lebih nyaman lagi kayak gimana sih? Kayak Salah satu dampak berkomunitas itu ya. Jadi kita tahu yang lebih enak, referensinya banyak. Lebih banyak. Biasanya kalau awal-awal running pasti yang datang tuh kok nggak enak ya, pas nyoba punya temen kok lebih enak ya, resepnya di mana gitu ya, ketika tahu masalah ses, panjang stem, segala kayak gitu ya, ukuran stem segala macam. Nah jadi dampak positif berkomunitas tuh guys, selain kalian punya edukasinya, kalian ngerakit sepeda nggak buang-buang uang. Betul. Nah, itu dampak positif, meskipun banyak dampak negatif, uang kalian akan terkuras lebih banyak. Ketika kalian melihat part-part yang teman lebih nyaman, sepeda teman lebih nyaman. Lebih nyaman. Hoopnya mah kayak apa bro? Udah. Crankset udah diganti. Crankset udah diganti. Pakai berapa teh? Rantainya apa? Size frame-nya berapa? Udah tuh. Banyak ya. Jadi itu barang tuh. Jadi rombak 1 unit. 1 unit bikin sepeda baru. Ini kan berfiksi sudah hampir 4 tahun mas ya? Hampir 4 tahun, sudah sedikit lagi menuju 5 ya kan. Sejauh ini nih paling lama bersepeda, masuk di satu genre gitu mas. Iya ya, untuk berkomunitas ini ya paling lama ya. Apa yang menyebabkan Anda selama itu kayaknya cocok ya di fiksi untuk lebih lama gitu? Apakah orang-orangnya, apakah jenis sepedanya? Oh, kalau di komunitas tentu orang-orangnya beberapa tuh asik berkomunitas tuh karena di dalam komunitasnya ya. Lebih banyak edukasi, lebih banyak. Berarti keadaan sosial di komunitas itu yang buat Mas kebetulan kayak cocok nyangkut, deh. Nyangkut. Lebih nyangkut. Apalagi dengan teman-teman yang suka debat-debat kencang-kencangan urat gitu ya. Sama kayak gabung di situ ya bener. Agak mikir sih, lebih mikir sih. Kayak ada Jojo yang tukang pukul gitu ya. Banget tuh. Terus ada Gangster Meksiko. Gangster Meksiko itu nggak ada negosiasi, guys, pukul aja langsung orangnya. Memang kayak gitu dia orangnya. Brasil. Aku juga nggak ngerti. Terus ada Bad Boy ya kan. Bad Boy yang dengan habis tuh. Wih, gila tuh. Pemegang Bukit Raya. Cheers, man. Cara filosofer sih. Wih, itu jangan deh. Kalau dia ada ngomong, berarti habis kita ngomong-ngomong bodoh aja habis ini ya. Sekarang sudah punya 4 sepeda. 2, 1 yang jalan, totalnya 4. Dan sekarang mau bikin lagi 1 untuk speedingan ya. Benar-benar. Nah, ketika dengan orang-orang, dengan kondisi sosial yang membuat Anda akhirnya lama banget untuk bermain fiksi ini dan cinta selama 4 tahun itu, Mas, ada nggak yang menurut Mas tuh kayak kejadian paling memorable di kepala Mas gitu? Di fiksi ya? Di fiksi, apa tuh? Paling memorable sih ketika apa tuh Mas ngerasa? Oh, ini ceritanya lucu sih. Lucu nih. Ini sebelum berkomunitas. Sebelum berkomunitas bahkan ya? Dan itu masih sepeda pertama waktu itu, waktu goes. Yang warna putih itu ya? Iya, benar. Warna putih, yang warna low putih. Itu ya? Iya, benar. Low custom waktu itu. Jadi waktu itu mungkin Oce masih inget atau enggak? Jadi waktu itu tuh Adit. Oh, Adit. Sama Oce waktu itu habis save Dego waktu itu. Ketemu di lampu merah Galaxy. Waktu itu pas banget berhenti. Itu Adit yang bener-bener pakai sepeda culture-nya yang ada keranjang di depannya. Bener-bener berhenti itu nanyain. Mas, di sini ada komunitasnya enggak? Dan waktu itu gue masih solo rider ya. Dan itu memang bener-bener gak mau nyari komunitas. Belum niat mau nyari komunitas karena belum merasa itu hobi gitu kan. Terus cuma gue biasa, gue sendiri. Akhirnya ketemu Adit sama Oce waktu itu. Oce juga masih pakai ini, Oce. Oh, Cinelli Custom tuh jangan-jangan? Yang merah. Yang merah. Dengan gaya culture-nya kan. Pakai kotak-kotak. Panel kotak-kotak. Dan itu yang, itu memorable banget. Jadi di situ ada penyesalan tadinya. Jadi begitu, gue cuma karena jawab seadanya, gue bilang nggak tahu Mas, saya nggak berkomunitas. Dan belum tahu sih, belum pernah ketemu komunitas. Coba aja cari-cari di Facebook. Itu yang gue jawab. Cari-cari di Facebook disuruh. Dan bodoh, dan yang memorable-nya itu setelah kita ngobrol di situ kan kita jalannya barengan karena arahnya ke daerah Badak kan, daerah Raja Wali. Ketemunya kan kita jalan lewat Unpar tuh, bisa di Unpar akhirnya ya. Betul. Kan satu jalan di daerah Bukit Keminting ya, masuk situ barengan.
Akhirnya kayak mau ngebut, tapi nggak enak habis ngobrol tadi kan. Jadi kalian duluan. Iya, jadi Nggak canggung, enak. jadi canggung. Jadi canggung. Jadi akhirnya ngikutin mereka dari belakang dan mereka masuk Unpar sih waktu itu. Lucu sih, agak memorable di situ. Dan akhirnya dapat komunitas dari teman BMX yang main fiksi juga. Teman gitu. BMX yang main fiksi juga. Iya, dari teman apa ada komunitasnya ada karena waktu itu jujur aja pengen banget goes, intens goes tapi yang punya tujuan. Tujuan ya. Iya. Jadi nggak cuma goes-goes gabut, muter pulang kayak gitu kan. Jadi nanya temen itu akhirnya ketemulah single fighter ini. Si komunitas ini. Masuk aja Bang, tanya-tanya karena mereka biasa rabu-rabu kan, malam goesnya. Jadi pas banget pulang kerja bisa ngelanjut guys. Masuk dan akhirnya ketemu sama kalian. Dan ketemu Hadi. Oh, ketemu lagi kita di situ. Ketemu lagi dan itu bentuknya sudah komunitas tuh ya. Sudah komunitas, ternyata mereka yang nyari komunitas. Mereka membuat komunitasnya itu sendiri dan saya tergabung. Itu sih yang memorable buat gue, bener. Selama komunitas kok dia gitu loh yang bikin. Ternyata mereka yang membangun komunitas ini, by the way. itu ya kayaknya waktu itu lagi masih riset Mas. Masih riset, ya. Nyari komunitas juga awalnya, ngeriset kan. Ternyata tidak ada. Tidak ada, memang tidak ada sudah. Terus ngobrol-ngobrol sama abang-abangan WCP, Weekend Cyclist Palangkaraya, didorong mereka untuk bikin. Ini Banget, ya. promonya lagi bagus, kalian harus iya. bikin gitu. Ya udah, setelah perdebatan panjang akhirnya kami bikin. Ada Keren. dorongan abang-abangan Tapi tuh. itu keren sih, memorable buat gue banget beneran. Kami nyari komunitas, ternyata kami juga yang Iya, bikin. makanya nanya orang yang nggak berkomunitas dan dia bikin komunitas. Ngeri. Dan akhirnya kami berkelompok guys. Dan akhirnya kami berteman. Berteman. Mantap banget beneran. Itu menurut Mas yang paling lucu ya, Paling lucu sih, memorable waktu itu ya. banget. Konyol sih itu. bener. Fiksi sudah, BMX sudah. Setelah dikuli-kuli katanya Mas suka banget ini ngemural. Iya. Ya. Sebenarnya hobi dari kecil sih. Oh, hobinya memang ngemural. Enggak mau ngemural ya. Kalau mural kan di tembok ya. Oh, iya. Lebih ke gambar sih. Oh, lebih ke gambar. Lebih suka ke gambar. Cuma begitu di Palangkaraya sering dapat beberapa teman tuh sering suruh gambarin segala macam. Akhirnya dari omongan akhirnya dapatlah proyekan dari teman kayak gitu dan akhirnya mencoba untuk lari ke jasa mural. Jasa mural. Oh, berarti terjunnya di dunia mural itu gara-gara ada tawaran aja gitu Mas ya? Ada tawaran dan akhirnya masuk lagi tawaran baru akhirnya ya mau nggak mau akhirnya Jadi, coba deh kayak gitu. Itu side job waktu itu ya? Ya saya job sih sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang Nah, itu side job. guys, buat kalian yang mau ngemural, kontak dia gue taruh di DM. Boleh di sini ya, di sini ya. Di sini di bawah. Oke. Description box. Baca terus diklik, oke? Itu kalau mau ngomongin Baca. masalah mural sama beliau. Ngemuralnya itu mulai 2000 berapa, Mas? Nah itulah yang rakit sepeda itu sekitar 2020-an ya kayaknya. 20-an. Berarti pas sudah selesai main BMX juga. Iya sudah mulai nggak aktif lah ya. Udah bukannya mulai nggak selesai. aktif, terus mulai ngemural juga waktu itu Mulai ya. murah. Kalau mural nih Mas, ini kan penjual jasa ya, jasa kreatif Penjual di jasa. mural. Itu mungkin bisa di-share Mas. Maksudku kayak gimana sih hitung-hitungannya tuh untuk project kan? Apakah dia per project langsung borongan? Apakah dia hitung meteran atau gimana tuh? Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik ingin nge-mural coffee shopnya. Boleh. Segala macam. Jadi Mungkin kalau- for informasi gitu loh. Kalau buat gue sendiri tuh mural yang gue buat nih jasanya itu perborongan sih. Oh, Gua harus borongan. ngeliat desainnya dulu. Gue yang bikin referensinya atau mereka kayak gitu. Jadi itu ada pertimbangan harga lah. Konsultasi gratis by the way. Konsultasi Bisa gratis. konsultasi dulu. Nah. Nggak jadi pun nggak apa-apa, nggak Nggak masalah. jadi kalian kasih konsep, konsultasi, tanya price. jadilah. Selama ini project kan pernah proyekan apa aja nih Mas? Untuk mural sejauh Awal ini di kafe Pelangka. temen ya. Di kafe. Kafe temen, terus kebetulan waktu itu di butik juga. Oh, butik. Butik Moneng yang di Tilung. Di itu butik. Mas yang ngerjain. Iya. Itu tempat kita bertemu. Ya. Oh iya, kebetulan sama Bad Boy. Awal kenal Bad Boy di situ dia datang, ngomongin masalah mural kayak gitu. Sekarang- Berarti dia artis mural juga? Gambar kayaknya kita kayaknya suka gambar sih. Dia kayaknya suka gambar juga karena badannya banyak gambarnya juga kan. Jadi kayaknya semua media bisa dia gambar juga. Oh, sih, semua ya. media bisa gambar. Badan aja bisa Badan ya. aja bisa. Apalagi yang lainnya. Nah, itu. Oh, kalian pas ngobrol ketemu ngobrolin apa?
lucu sih, random. Oh, random. Datang dia ngeliatin ini. Ngeliatin awalnya- Mas lagi gambar. ngeliatin gambar. Ah. Karena mungkin dia jiwa-jiwa seninya keluar, nanyain lah akhirnya teman-teman seni yang lain kan. Jadi teman-teman seni. Iya. Kenal sini gak kenal situ kan? Iya. Oh, validasi senior. Iya. Oh iya kenal ya gitu. Ada beberapa orang yang dia sebutkan dan gue kenal gitu. Karena dia tahu gue main BMX. Akhirnya nanya-nanya, oh ya ternyata masih teman-teman juga kayak gitu. Temennya dia teman gue juga. SKSD banget dia ya? Enggak juga? Enggak Atau sih. bergaul pada Agak cowok cool? Sok cool lah kayak gitu. Satu diksi, satu hisapan, guys, marah. Pakai tank top kan datangnya. Oh, tank top benar. Kalau di Jakarta orang tank top gondrong nyamperin itu biasanya proyekan apa bang? Nah. Gitu. Bisa kali. Gitu. Jadi gua agak takut gitu. Duit belum keluar kok dateng dia gitu. Enggak taunya enggak ya Palangka. Palangka tuh enggak seburuk itu. Udah. Selama abang ngemural ya, proyekan tersulit bikin apaan? Mural yang jenis bagaimana? Kadang ditantang ini sih untuk bikin realis sih. Realis. Realis itu kan memang benar-benar harus hidup banget kan. Karena berhubung gue nih nggak terlalu main realis, jadi main di vektor kayak tema-tema lain masih oke. Jadi tantangan terakhir tuh realis itu sih. Dan itu proyeknya juga di rumah bos itu sebenarnya. Di rumah bos. Tapi udah ngasih konsekuensinya. Maksudnya karena kekurangan gue itu nggak bisa realis, gue omongin ke bos. Tapi bos oke aja. Oke aja waktu itu ya. Itu project realis membuatnya jadi lebih lama waktu itu mas, akhirnya daripada waktu normalnya mas. Ya agak lama karena terkendala kerja juga kan. Oh sambil kerja juga. Pengerjaannya malam sama ada limit batasan karena rumah bos ini beliau ini nggak bisa terlalu larut ya. Oh ya ada jam karena- ininya ya. Karena ada gerbang yang harus memang sudah dikunci jam Sudah dikunci. sekiannya. Tertib banget ya bosnya mas ya. Kalau yang sering terjadi mas ya dalam proses pengerjaan mural itu apa aja mas kendala-kendala yang sering terjadi? Yang pasti cuaca. Kalau outdoor ya? Iya, kalau outdoor. Kalau di dalam ruangan itu biasanya yang nggak tahan tuh sama bau catnya. Tapi mas kalau outdoor, misalkan tiba-tiba hari hujan, posisi masih ngecat, berarti harus ditutup terpal. Kita cover pakai terpal biasanya. Atau benda-benda yang bisa nahan dari air sih sementara. Tapi embun nggak buat dia meleleh? Pernah nggak meleleh? Selama catnya sudah kering aman. Oh, sama catnya udah kering aman. Karena kan cat sekarang kan cuma beberapa menit cepat kering. Iya, jauh lebih canggih ya. Jauh lebih canggih ya Jauh sekarang. lebih canggih. Bisa Itu betul. apa namanya? Project mural ini berarti dari 2020 Mas ngerjain sampai hari ini juga masih konsisten ngemural. Sampai saat ini sih kalau ada proyekan masih tetap dikerjakan. Kalau bisa ngemural berarti bisa ngegraffiti juga, Mas. Kebetulan graffiti enggak ya. Oh, Karena graffiti belum enggak? pernah main di spray paint tuh belum pernah main. Oh, berarti itu ruang yang berbeda ya dua hal itu ya? Beda. Kalau bomber tuh Apa? ya ngaleng namanya. Ngaleng. Ya. Oh, itu Bomber. bahasanya ngaleng. Ya, karena mainnya cat semprot kan, full cat semprot. Kalau mural nih dia lebih ke kuas sama cat basah. Oh, itu. ada cat khususnya nggak, Bas, untuk ngemural tuh? Apa sama aja dia cat tembok? Cat tembok sih, tapi yang akrilik ya. Oh, Sudah cat akrilik. Yang masih cat akrilik lah, karena dia semua media masuk. Daya tahannya kalau di outdoor berapa tahun tuh, Mas? Tergantung merek sih itu. Ya. Tergantung merek Kalau lagi sekarang ya? merek sih. Oh, tetap merek ya. Biasanya kalau mau lebih tahan lama ya pasti dipernis. Oh, sekarang kan sudah ada pernisnya. Oh, di cat pernis tembok lagi itu. gitu? Iya, cat tembok sekarang udah ada pernisnya, bisa kita kuas. Anjay. Bening, clear gitu. Baru tahu Iya. juga aku itu. Iya, makanya sekeren itu sekarang gambar tuh. Gokil. Teknologi sekarang. Kalau boleh ini nih, spill nih. Proyekan terbesar nih yang pas Mas pernah kerjain, proyekan apa nih, Mas? Untuk mural. Proyekan terbesar Yang itu anjir oke banget nih budgetnya. di butik sih. Butik ya. Iya. Nah, sama ininya ownernya juga apa sih? Enak lah diajak komunikasi. Enak aja Agak komunikasi. memahami, ya, memahami pengerjaan. Itu sih yang paling oke budgetnya. Budget. Sampai nggak 2 digit, Mas? Enggak sih. Enggak sampai. Di atas 5 tapi ya. Di atas 5. Di atas 5 ya. Gokil. Itu berapa meter persegi itu, Mas? Cukup lebar sekitar berapa sih tembok samping itu sih? Yang ketemu sama lu gue lagi gambar tembok samping kan? Iya. Tembok samping tuh kira-kira 4 ya? 4 meter sih, fullnya 4 meter, tapi yang digambar tuh cuma
2 meteran lebih lah, hampir 3 meter. Dan ke atasnya lebih tinggi sih. 3 meteran lah, 3 kali 3 lah, kalau nggak salah. Nah itu selain tembok samping, tembok depannya juga Digambarin juga. Nah, itu sekitar 1 kali 5 lah. 1 kali 5. Bikin motif aja sih. Bikin motif. Dengan aktivitas Mas itu bisa nggak Mas tuh disebut artis? Anjay. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin artis ini penggiat seni ya. Pegiat seni. Artisnya bukan berarti selebriti. Kalau selebriti mungkin lebih kayak influencer ya. Lebih tampil di TV kayak gitu, terus lebih dikenal banyak orang. Kalau artis ini kan dari arti kata seniman, dimana semua artis itu penggiat seni. Dan orang yang mural, bikin patung, atau kegiatan-kegiatan desain, saya rasa udah cukup bagus dibilang artis. Anjay. Sudah pantas dibilang artis. Sudah pantas ya. Iya. Dengan latar belakang Mas sebagai seniman mural, seorang pesepeda. Apa harapan Mas untuk keduanya itu? Untuk mural ya, mural nggak banyak sih. Cuma pesan aja sih kalau mural nih, yang kalian minta ini, yang kalian order ini sama jasa ini kan autentik ya. Dari Autentik. tangan si artisnya itu sendiri. Walaupun tidak sebagus-bagus banget, hargain ininya aja, karyanya. Itu aja sih. Kadang-kadang mural nih sama yang orang yang apa? Sama yang klien nih agak berseberangan masalah harga biasanya sih. Biasa masalah harga, sering konflik di situ ya. Ya, ini bukan karena ego ya, bukan atau karena profesionalitas. Kita ngomongin masalah autentik sih. Masalah autentik. Jadi kalau harga sekian, boleh kok ditawar, boleh. Boleh ditawar, negosiasi terbuka ya. Negosiasi terbuka. Cuma kalau saat kita tidak deal, tolong jangan digambarkan sebagai so profesional atau segala macam. Kalau buat sepeda harapannya semoga lebih banyak lagi sih pesepeda di Indonesia sih. semoga makin banyak lagi ya. Makin banyak ya. Jadi makin nggak kondusif Mas. Tapi Mas ada persiapan closing statement nggak? Ada? Apa nggak ada nih? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Bingung ya. Bingung. Mau minta kata-kata Arab lagi nggak ada ya. Harap nggak ada. Motivasi dulu nih kayaknya yang ngechat orang. Biar meledak. Selebel. Jadi guys, kurang lebih seperti itu tentang gambaran keculturean beliau. Jadi selama ini berjalan pada sepeda, menggambar juga, jadi tiba-tiba pelan anjir. Mural juga, dan sampai hari ini masih konsisten ya untuk menjalankan dua hal masih itu. sih. Hobi dan kreativitas menjadi satu. Buat kalian yang baiknya dari podcast ini diambil, yang tidak baiknya silakan dibuang saja. Disaring lah, yang jelek ini nggak perlu dibuang juga. Yang baik sudah pasti bersepeda. Sepeda, itu aja untuk hari ini. Mi Frankie Okada. Hidup tanpa pertalit, saya Nino. Stay chill out. Peace.